Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Nah, kali ini Bu Lutfia akan menyampaikan materi mengenai teks negosiasi. Nanti di slide ini kalian dapat memperhatikan poin-poin apa saja yang bisa dijadikan sebagai pokok dalam materi negosiasi. Yuk kita mulai saja. Baik, untuk materi negosiasi pada kali ini sebetulnya ada 9 cakupan. Di antaranya adalah pengertian negosiasi, yang kedua ada struktur teks negosiasi, yang ketiga jenis, yang keempat ada trik negosiasi. Kemudian di materi selanjutnya adalah aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang negosiator. Yang keenam adalah kesantunan dalam bernegosiasi. Yang ketujuh pujian dalam negosiasi. Dan yang kedelapan adalah pola penyajian teks negosiasi. Tunggu dulu, masih ada satu materi lagi, yakni yang terakhir adalah materi mengenai kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini khusus untuk aspek bahasa dalam teks negosiasi. Baik, sudah siap? Yuk, dengarkan penjelasan dari Bu Lutfia. Baik, yang pertama adalah pengertian negosiasi. Sebetulnya pengertian negosiasi ini banyak sekali ya definisi dari berbagai sumber. Nah, tetapi kalau kita mau buat lebih ringkasnya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses negosiasi sendiri adalah berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding, ya, guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak. Nah, pihak ini bisa berupa kelompok atau organisasi, atau bisa juga secara individu ya, dan pihak yang lainnya. Begitu. Jadi, pada dasarnya negosiasi itu adalah proses tawar-menawar. Jalannya dengan apa? Berunding. Ya, namanya berunding berarti kalau bahasa Jawanya adalah istilahnya kita berembuk. Berembuk itu adalah dalam rangka mencari solusi. Betul sekali. Nah, kalau kita buat secara mudahnya atau istilahnya, istilah negosiasi sendiri adalah proses yang ditimbulkan oleh adanya unsur dua pihak. Ada perbedaan dan juga ada keinginan untuk berunding. Nah, kemarin Bu Lutfia sempat ya waktu saya telepon satu persatu, saya bertanya. Ada beberapa anak yang Bu Lutfia tanya, kalau seandainya dalam teks negosiasi tidak ada perbedaan, misalnya penjual memberikan harga sekian, 100.000 misalnya ya, kemudian dari sisi pembeli merasa, harga 100.000 itu sangat murah sekali gitu kan. Nah, kira-kira perlu nggak terjadi negosiasi? Jawabannya bisa saja tidak diperlukan. Kenapa? Karena tidak ada unsur perbedaan. Nah, selama tidak ada unsur perbedaan, maka negosiasi sebetulnya tidak perlu dilakukan gitu ya. Jadi, syarat negosiasi adalah satu, adanya dua pihak. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Terus yang ketiga, adanya keinginan untuk berunding. Selama ada perbedaan keinginan, tapi yang satu merasa, udahlah biarin aja, toh 100.000 gak apa-apa lah daripada saya nggak bisa dapat barang itu misalnya ya, karena harus besok pagi misalnya nih, butuh kaos kaki yang warnanya, misalnya kalau sekarang nggak musim ya ospek, kalau dulu kan musim ospek atau mos gitu kan, harus sepatunya warna ini atau misalnya kaos kakinya warna ini, dan hanya satu-satunya tinggal warna itu, maka ketika sebetulnya ada perbedaan, kaos kakinya mahal sekali ya, tapi karena tidak ada keinginan untuk berunding, maka proses negosiasi pun tidak perlu terjadi. Seperti itu. Sekarang kita menuju ke slide selanjutnya.
Di slide selanjutnya adalah struktur teks negosiasi. Nah, dalam struktur teks negosiasi itu ada 5 bagian. Yang pertama kita sebut sebagai orientasi. Ya, orientasi sendiri itu apa, Bu Lutfia? Orientasi itu biasanya dia bisa berupa sapaan, salam, atau pembuka awal sebelum terjadi proses negosiasi. Bu, kalau di pasar kayaknya kita nggak pernah deh melakukan selamat pagi, Bu, gitu ya. Kita langsung aja to the point. Bisa nggak, Bu, orientasi itu tetap dimasukkan? Tetap bisa, karena kan biasanya kita juga akan senyum sama penjualnya gitu ya. Kita akan tanya atau minimal kita panggil gitu kan. Kalau bahasa Jawanya, Lek, Pak Takon gitu kan. Lek, saya mau bertanya. Nah, itu bisa masuk ke orientasi. Bagian yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan ini tandanya dimulai dengan diajukannya penawaran oleh pihak negosiator. Nah, dalam hal ini negosiatornya adalah sebagai pembeli. Gitu ya. Jadi pembeli ingin menawar dulu nih gitu. Seperti tadi, nanti ada contohnya. Nah, di bagian penawaran ini sudah terjadi proses negosiasi atau perundingan antara siapa? Antara penjual dan pembeli. Maka di bagian ini ada proses yang disebut tawar-menawar. Nah, kemudian di bagian keempat, ini ada bagian yang namanya persetujuan. Persetujuan itu adalah hasil dari penawaran. Nah, hasilnya itu bisa terjadi kesepakatan ataupun tidak. Apakah negosiasi itu harus berhasil? Sebetulnya tidak juga ya, tergantung karena tadi kesepakatan bisa iya terjadi, bisa tidak. Dan yang terakhir ini adalah penutup. Penutup itu bisa ditandai dengan serah terima uang atau misalnya tanda tangan. Bu, lah emang di pasar pernah terjadi tanda tangan? Oh, tanda tangan ini mungkin terjadi ketika dalam proses negosiasi formal atau resmi. Nah, apa itu nanti kita bahas. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Tadi teorinya seperti itu. Nah, sekarang contohnya nih. Nah, di sini ada dialog ya antara pembeli dan penjual. Bisa kalian lihat di bagian orientasi ini ada salam. Selamat sore, penjual menjawab selamat sore. Kemudian ada pengajuan, pembeli bertanya, tas ini apakah dijual, Bu? Berapa harganya? Penjual menjawab, oh iya dijual. Harganya 100.000, Mbak. Nah, proses berikutnya adalah penawaran. Nih, boleh kurang, Bu? Silahkan tawar saja, Mbak. 50.000 ya, Bu. Wah, belum boleh. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah persetujuan. Nah, ini sudah mulai terjadi proses deal ya atau setuju, yakni disepakati di harga 80.000. Gitu ya. Dan terakhir ada penutup. Penutupnya tadi dengan memberikan uang. Ini uangnya, Bu. Iya, terima kasih ya, Mbak. Besok mampir lagi. Seperti itu. Ini contohnya. Mungkin nanti di contohnya kalian akan lebih mudah lagi untuk memahami. Berikutnya ada materi jenis negosiasi. Nah, tadi Bu Lutfia menyebutkan, Bu, ada tanda tangan itu apa sih? Nah, tanda tangan itu adalah negosiasi formal. Ya, jadi di sini untuk jenis negosiasi ada dua. Ada berdasarkan situasi, kemudian ada berdasarkan untung rugi. Kita bahas satu persatu. Nah, dalam situasi, ini ada yang disebut sebagai situasi formal. Ada juga situasi informal, atau mudahnya seperti ini. Kalau formal, itu dia mengikat atau sah secara hukum. Biasanya ada berkas, ada hitam di atas putih. Contohnya adalah negosiasi kerjasama antar
perusahaan boleh, antar instansi boleh gitu ya. Kalau yang kedua adalah negosiasi informal. Negosiasi informal itu adalah negosiasi yang berupa kesepakatan saja dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah gitu. Contohnya negosiasi antara kalian dengan orang tua kalian, misalnya minta uang saku gitu kan. Uang saku itu apakah perlu hitam di atas putih? Kan biasanya enggak ya, karena kan fleksibel itu. Berikutnya yang ketiga, yang kedua adalah berdasarkan untung rugi. Nah, ini yang menurut Lutfia perlu jelaskan. Dalam untung rugi, kan orang selalu berasumsi negosiasi itu hasilnya harus sama-sama menguntungkan, Bu. Apakah harus seperti itu? Sebetulnya tidak juga. Karena dalam jenis negosiasi yang berdasarkan untung rugi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah negosiasi kolaborasi. Nah, kolaborasi ini yang sering kita dengar sebagai negosiasi win-win solusi atau negosiasi yang dua-duanya sama-sama merasa sepakat, merasa nyaman gitu ya. Yang kedua adalah negosiasi dominasi. Nah, negosiasi dominasi ini biasanya pihak negosiator atau orang yang mengajukan penawaran ini yang dapat keuntungan lebih besar. Jadi misalnya nih situasinya mau beli barang, tapi situasinya udah kayak kalian misalnya mau ke pasar Tiban gitu ya, yang kita sering terjadi kan di pasar Tiban. Nah, karena yang mau beli ini datangnya sudah kemalaman gitu ya, dan yang jual juga sudah mau pulang ke rumah, dan dia dari tadi karena situasinya hujan, satupun barangnya nggak ada yang laku. Maka ketika ada yang nawar, misalnya beli apa ya, biasanya misalnya buku tulis gitu kan, oh ya buku tulis saya habis, kebetulan ada pasar Tiban nih, lagi ada penjual buku tulis. Misalnya buku tulisnya biasanya harganya 10.000, karena posisinya hujan, jadinya dia penjual ini menawarkan harga 10.000, tapi sama si pembeli nawar iseng aja gitu ya, Pak atau Bu, boleh nggak saya beli? Karena situasinya udah seperti ini, ditawarkan, oh ya boleh, berapa? Satu 10.000, mahal, coba deh 10.000 dapat 3 misalnya, 3 10.000 ya Pak, 1 3.000, wah belum boleh, udahlah Pak, daripada hujan nih, daripada Bapak juga dagangannya dari tadi belum laku gitu kan. Nah, si Bapak mikir, ya udahlah, lumayan nih dapat uang 10.000, orang situasinya juga seperti ini, udah nggak apa-apa, saya untung 500 rupiah nggak apa-apa deh. Akhirnya dikasihkan, yang harusnya mungkin dia dalam satu buku itu keuntungannya bisa lebih dari 500 rupiah, karena situasinya sudah malam dan juga dari tadi nggak ada yang beli karena situasinya hujan, ya udah deh untung tipis nggak apa-apa, daripada dia udah berat bawanya gitu kan, nggak bawa uang sepeser pun, akhirnya dibelilah. Nah, dalam situasi ini si pembeli itu menang banyak, karena untuk di toko-toko biasa misalnya harga satu buku itu dijual misalnya 5.000, tapi dia dapat 3.000, wah dia dapat untung 2.000, kalikan 3 buku, berarti dia dapat keuntungan 6.000 rupiah, dia bisa menyimpan 6.000 rupiah. Maka bentuk negosiasi seperti ini adalah negosiasi dominasi. Si negosiator atau orang yang mengajukan penawaran ini dapat untung besar. Sedangkan kalau akomodasi beda. Akomodasi tadi seperti yang Bu Lutfia sampaikan, butuh buku, kebetulan buku yang dicari itu hanya yang jual di satu lapak itu. Nah, si satu lapak ini atau si bapak tadi ya, situasinya kita balik ya. Ini dia bisa menentukan harga, dia bilang, enggak, pokoknya satu harganya 10.000. Wah Pak, tapi biasanya 5.000. Ya udah, silahkan kalau mau cari. Dan situasinya sudah nggak memungkinkan karena yang jual satu-satunya hanya lapak bapak itu, padahal besok paginya harus dipakai. Maka mau tidak mau dia harus membeli dengan harga 10.000, padahal harga umumnya 5.000. Nah, dalam situasi seperti ini, negosiator atau pembeli tadi itu mendapatkan keuntungan yang kecil atau bisa jadi kerugian ya.
tapi lawan negosiator atau penjual ini mendapatkan keuntungan yang besar, atau istilahnya adalah lose win. Yang lose itu adalah negosiator, sedangkan yang win adalah lawan negosiator. Yang keempat atau terakhir adalah negosiasi menghindari konflik. Nah, dalam negosiasi ini tidak menghasilkan kesepakatan. Jadi, pembeli nggak mau membeli dengan harga segitu, penjual juga nggak mau melepas gitu. Jadi, ya nggak terjadi proses tawar-menawar atau tidak terjadi pula proses jual beli gitu ya. Atau kita sebut juga sebagai negosiasi lose-lose. Kalah kabeh gitu kalau bahasa Jawanya. Sampai di sini paham ya, insya Allah ya. Jadi situasi-situasi yang tidak harus hasilnya win-win, tapi alangkah lebih baiknya jika yang dihasilkan adalah negosiasi kolaborasi. Yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, ada trik untuk melakukan negosiasi. Apa saja sih? 1. Menciptakan suasana yang santai. Nah, orang biasanya kalau santai gitu ya, saya pengalaman ya waktu beli barang di Pasar Beringharjo, Jogja, itu kalau kita pakai bahasa Indonesianan gitu, itu harganya jauh lebih mahal. Jadi Bu Lutfia pernah beli apa ya namanya bengking. Kalian tahu bengking nggak? Bengking itu seperti stagen. Wah, stagen mungkin kalian juga nggak tahu ya. Jadi kalau saya pakai bahasa Indonesia, karena Bu Lutfia terbiasa pakai bahasa Indonesia gitu ya, waktu itu ditawarkan harga Rp75.000 dengan barang yang sama. Sedangkan saya akhirnya pergi ke lapak yang lain menggunakan bahasa Jawa gitu kan, nawarnya pakai bahasa Jawa. Dapat Rp35.000 padahal barangnya sama. Kan, maka di sini ada suasana yang santai. Kadang kalau di Jogja, ini pengalaman Bu Lutfia ya. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia tuh dikiranya kita orang Jakarta. Nah, asumsi orang daerah kalau orang Jakarta itu pasti uangnya banyak gitu. Atau orang kota itu uangnya banyak, sehingga ketika kita kadang ya menggunakan bahasa yang ya tadi bahasa Indonesia, kemudian kita bawaan kita itu serius gitu ya, kayaknya kita nawar itu kita betul-betul yang selaku pembeli banget gitu kan. Nah, itu kadang situasi yang tidak santai itu menyebabkan proses negosiasinya juga berjalan dengan tidak lancar atau rada alot gitu. Yang kedua, melakukan kontak mata. Ya, Bu, saya pemalu, Bu. Kontak mata itu kadang ya nggak harus kita melototin si penjualnya terus-menerus, enggak gitu ya, atau lawan negosiasi kita enggak. Tetapi ketika lawan negosiasi kita berbicara, ya alangkah baiknya kita sesekali untuk memandang matanya, karena dengan memandang matanya itu berarti kita menghormati, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan negosiasi. Kemudian yang berikutnya adalah berbicara dengan santun. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat penghubung yang jelas untuk beralih topik. Kalimat penghubung misalnya dengan demikian, oleh karena itu, seperti itu ya. Terakhir adalah mengambil kesimpulan secara tepat. Nah, mungkin situasi 4-5 ini adalah situasi yang formal. Kalau kita jualan mungkin, maksudnya di situasi non formal biasanya kalimat-kalimat seperti ini kurang dibutuhkan gitu ya. Berikutnya, nah ini aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang negosiator, atau kalau kalian mau melakukan proses tawar-menawar itu perlu apa aja sih? Ini gambarnya kebetulan dia resmi ya, formal. Perlu memperhatikan penampilan, paling nggak penampilanmu tuh rapi gitu ya. Kemudian sikap kita tidak bisa selengean, tidak bisa sekali lagi, ini untuk situasi yang formal, Misalnya kita melakukan negosiasi dengan orang yang kita membawa nama instansi gitu ya, maka kita memperhatikan penampilan, sikap kita, terus cara berbicara kita, kemudian wawasan. Jadi kita justru negosiasi, tapi kita sendiri nggak tahu nih produk tentang pengetahuan tentang produk itu, ya sama aja bohong gitu kan, kita juga mangut-mangut aja. Akhirnya nanti yang terjadi adalah
kita yang kalah. Nah, terakhir adalah kita memperhatikan bahasa. Nah, bahasa ini kalau dalam situasi formal memang sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Pula, tapi kalau partner kita luar negeri, orang luar gitu kan, berarti kita harus menguasai bahasa orang tersebut gitu. Atau kalau nggak bisa pakai penerjemah juga nggak apa-apa sih. Yang penting penguasaan bahasa itu penting. Yuk ke slide berikutnya. Nah, ini. Ada yang namanya kesantunan dalam bernegosiasi, biar nggak dikira preman ya. 1, harus sabar dan tidak mendominasi pembicaraan. Jadi kita harus lebih, apalagi kalau kita dalam posisi yang kita yang butuh, kita yang melakukan penawaran. Maka di sini kita diusahakan agar sabar dan tidak ngomong terus. Gitu ya. Kemudian tidak memperlihatkan rasa jemu, meskipun mungkin partner negosiasi kita atau lawan negosiasi kita itu orangnya ngomongnya muter gitu kan, tapi kita tetap nggak boleh. Terus kita jadi ngomong apa sih, kayak males banget. Nggak boleh seperti itu karena kita bawa misi. Misinya adalah win-win solution. Kemudian tidak mendominasi pembicaraan, ini sama ya poinnya dengan yang ini. Kemudian tidak membicarakan diri sendiri, jadi curhat tentang diri sendiri gitu kan. Nah, saya pernah ingat nih, Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi, salah satunya adalah tipsnya adalah banyak mendengar. Jadi orang luar negeri itu sangat suka ketika akan melakukan negosiasi itu lebih diarahkan untuk obrolan-obrolan bersifat keluarga gitu kan, yang bersifat dia. Jadi partner atau lawan negosiasi itu yang banyak yang berbicara. Jadi kita tuh lebih banyak untuk mendengarkan. Jadi ketika sudah nyaman, biasanya komunikasinya akan lebih efektif. Nah, berikutnya adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kayak tadi, lebih pahamnya mungkin menggunakan bahasa Inggris. Ya nggak masalah kalau memang dalam situasi seperti itu. Gitu kan. Oh, lebih pahamnya menggunakan bahasa Jawa, Bu. Ya nggak apa-apa, gitu kan, dalam proses negosiasi. Tetapi alangkah lebih baiknya memang kalau dalam situasi yang formal, apalagi sesama orang Indonesia, itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena takutnya ketika kita menggunakan logat bahasa Indonesia itu kan sangat kaya sekali ya dengan bahasa, dengan budaya. Nah, takutnya kalau kita menguatkan bahasa, misalnya tadi Bulunya menggunakan istilah-istilah le gitu kan, mungkin orang luar Jawa nggak paham le itu apa ya, kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah selalu fokus terhadap topik. Jadi jangan terus melebar kemana-mana. Ini biasanya orang yang nggak fokus terhadap topik ini orang yang cenderung lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri. Padahal tadi nggak boleh ya. Nah, jadi ini sama ini sebetulnya ada korelasi. Berikutnya, nah, pujian dalam negosiasi. Siapa sih yang nggak suka dipuji? Siapa sih yang nggak suka di bahasa Jawanya? Nah, saya menggunakan bahasa Jawa lagi nih, karena kebetulan kalian, murid-murid saya juga kebetulan adalah orang Jawa ya. Kita, kalaupun ada yang Sumatera juga udah lama ya di sini ya, jadi insya Allah tahu. Nah, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang senang dipuji, tetapi hendaknya pujian ini tidak berlebihan. Misalnya kita melihat partner kita, terus kemudian pakaiannya kelihatan rapih gitu kan. Mungkin kalau yang putri padu padan jilbab dan kemejanya kebetulan memang terlihat baik, sampaikan gitu loh. Oh, hari ini kelihatan cantik sekali, Bu. Apalagi kerudungnya kelihatan cerah. Ibu pandai ya memilih padu padan warna. Nah, biasanya kalau perempuan seperti itu kan senang ya, atau bapak-bapak juga sama, laki-laki juga sama. Misalnya, wah hari ini bapak kelihatan rapi sekali, ukuran jasnya terlihat pas di badan bapak misalnya. Asal pujian itu memang sesuai. Kalau misalnya nih kebetulan si bapak menggunakan jasnya kebesaran, terus kamu bilang, wah badannya dengan jasnya sesuai, itu kan berarti kan nggak memuji ya, nyindir ya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi pujian tuh boleh, tapi memang betul-betul dalam kondisi yang apa ya, yang benar-benar gitu.
real atau nyata, jangan yang enggak tapi diada-adain, itu berlebihan. Berikutnya, nah, ketika kita melakukan teks negosiasi, ketika kita berbicara masalah teks ya. Negosiasi itu bisa disampaikan dengan dua cara. Ini agak nggak terlihat nih, mohon maaf. Cara yang tertulis dan lisan. Seringnya sih lisan ya. Kalau lisan yang tadi jual beli di pasar, jual beli di pasar tiban, pasar tradisional, atau mungkin kita melakukan negosiasi yang antara instansi gitu ya. Nah, kalau dia formal biasanya ada lisan, ada tertulis. Nah, yang tertulis ini bentuknya dengan proposal. Ada juga surat penawaran gitu ya. Ini memang nggak Bu Lutfia beri untuk sekarang gitu karena situasinya memang agak terlalu lama. Ini harusnya memang perlu pembimbingan khusus kalian berangkat. Saya juga ada, tapi karena kan situasinya kita masih belum bisa PJJ, maka situasinya harus disesuaikan. Jadi cukup tahu aja deh, yang penting proposal sama surat penawaran. Mungkin kalian udah nggak asing ya kalau yang ikut OSIS atau yang ikut PMR atau ikut pramuka, anak-anak organisasi biasanya sudah cukup paham dengan yang namanya proposal. Oke, satu lagi materi terakhir. Nah, kalimat persuasif. Kalimat persuasif. Persuasif itu apa sih? Persuasif itu adalah kalimat yang berupa bujukan atau rayuan. Tujuannya apa? Agar lawan negosiator itu bersedia mengikuti usulan negosiator. Contohnya, nih, ada dua tuturan, ada dua kalimat. Yang pertama, tidak bisa Bu, tolong diusahakan bagaimana caranya agar kami bisa hidup layak. Setiap bulan paling tidak kami menerima gaji sebesar Rp2.500.000. Yang B, tuturan yang kedua, tapi tolong diusahakan lagi Bu, kami akan bekerja lebih keras lagi. Nah, tuturan A dan B ini adalah contoh kalimat persuasif. Cirinya apa? Ada kata tolong diusahakan. Tuh kan? Yang B juga ada tolong diusahakan. Terus yang B ini ada keyakinan untuk kalau berhasil gajinya 2.500.000 itu akan bekerja lebih keras lagi. Jadi di sini ada kalimat bujukan gitu ya, membujuk. Situasi ini biasanya terjadi di mana? Di pabrik. Kebetulan ini adalah wakil pabrik, wakil buruh yang membujuk agar wakil pabrik itu bersedia menaikkan gaji mereka. Gitu ya. Nah, kalimat ini A maupun B itu merupakan kalimat tuturan persuasif agar wakil pabrik menerima usulan para buruh. Oke, seperti itu. Nah, alhamdulillah udah selesai. Ada 9 materi ya. Nah, itu adalah materi mengenai teks negosiasi. Pada dasarnya sih negosiasi saya yakin sudah pernah kalian lakukan, cuman kadang kalian nggak paham, kurang sadar bahwa yang saya lakukan ini adalah proses negosiasi. Kadang kalian kalau misalnya di dalam situasi sehari-hari biasanya sama teman ya, misalnya teman salah satu ngajak ke kantin, satu ngajak ke perpustakaan. Situasinya kalau pas uang kalian lagi banyak pasti akan mau ke kantin, tapi kalau pas uang kalian lagi, misalnya uang sakunya kelupaan nih dibawa, mungkin kalian akan, wah jangan ke kantin deh hari ini, kita ke perpus aja ya ngerjain tugas, nah seperti itu gitu ya. Atau biasanya berembuk kalau pas kalian mau keluar kemana, yang satu pengennya ke daerah pegunungan, yang satu pengennya ke daerah pantai misalnya. Nah, itu kadang hal-hal seperti itu sering kok. Cuman kadang kita sering tidak terlalu ngeh kalau itu yang namanya proses negosiasi. Nah, itu kurang lebih materi untuk negosiasi. Semoga dengan adanya PowerPoint dan juga Bluetooth menerangkan, kalian juga lebih memahami. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.